Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Rahma Arning Saputri dengan NIM D002361 dari kelompok A1 akan memberikan penjelasan terkait laporan anatomi blok 2.1 tentang kinetouropoietika. Oke, langsung aja. Jadi, dari soalnya yang pertama yaitu pada suatu hari Patrick pergi ke dokter karena Patrick merasa penisnya itu tidak bisa ereksi dan ejakulasi. Nah, nah, jelaskan mekanisme dari ereksi dan ejakulasi. Oke, lanjut. Nah, di sini ada mekanisme terjadinya ereksi. Yang pertama itu ada ketika si penisnya itu masih dalam keadaan flaccid atau masih dalam lemes ya. Keadaan si penis itu masih lemas gitu. Terus ketika ada rangsangan, entah itu dari rangsangan visual, dari rasa bau, olfaktori atau dari rangsangan dari telinga misalnya mendengar atau sentuhan, itu bikin si penisnya itu jadi swollen atau tumesan yang mana bisa meregang gitu. Nah, ketika ada rasa apa ada sensasi kayak rangsangan itu tadi bikin si penisnya itu bikin ereksi gitu. Gitu. Nah, mekanisme dari ereksi itu ada ketika si stimulus reseptornya itu memberikan nangkep si rangsangan itu mulai dari rangsangan penglihatan, suara, bau, dan stimulus psikis atau ketika kita tuh melihat apa sesuatu gitu ya atau mendengar suara yang bikin merangsang gitu bisa jadi eh, reseptor dari otak kita, otaknya cowok itu bisa terangsang gitu sehingga akan ada rangsangan reseptornya di situ. Nah, setelah ada rangsangan itu nanti bakalan ditangkap sama reseptor afferent oleh saraf dorsalis penis. Nah, nanti ke bakal diterima lagi oleh NIL-CLMS, oleh parasimpatis S2 sampai S4. Nah, nanti akan diterima juga oleh efferents nervi erigentes, kemudian akan di akan menuju eh, efektor dan dan akan mengalami si otot polosnya itu akan berrelaksasi oleh corpus cavernosum. Nah, nanti bakal ada proses dilatasi oleh arteri helicinae. Nah, ketika itu otot polosnya itu mau relaksasi, nanti cavernae-nya itu akan terisi oleh darah. Nanti tunika albugenia yang ada di penis itu akan menjadi teregang, terangsang, sehingga karena udah terangsang gitu, jadi vena yang ada di penis itu akan mulai terjepit dan sehingga terjadilah proses di mana ereksi mulai menegang gitu ya. Nah, si penisnya itu akan jadi panjang dan diameter dari penisnya itu akan jadi lebih bertambah gitu. Nah, perlu kita ingat bahwasanya dari proses ereksi ini tadi dibantu oleh serabut parasimpatis yang mana tadi NIL-CLMS S2 sampai S4 tadi. Ingat pokoknya ereksi itu pakai ereksi oleh serabut parasimpatis. Ingat aja ereksi, RR berarti para, RR gitu. Nah, gitu ya. Lanjut. Nah, kalau ini tadi ada proses terjadinya mekanisme ejakulasi. Sebenarnya ejakulasi itu tadi gabungannya dari ereksi tadi karena ketika ada reaksi sexual interest atau stimulation. Jadi dia itu masih pada masa excitement. Jadi masih pada kayak biasa gitu. Nah, ketika ada rangsangan dari sexual interestnya, mulai dari mata tadi, misalnya ketika si cowoknya itu lihat sesuatu yang bikin terangsang atau ada sentuhan atau taktil, terus ada verbal juga dari suara gitu ya, dengar suara apa gitu misalnya. Nah, itu bikin si cowoknya itu jadi interest, jadi ada sexual interestnya gitu, ada stimulation dari situ. Nah, ketika
sexual interest itu keadaan penis itu masih pada fase lemas atau yang soft tadi. Pas reaksi tadi masih pada soft atau flaccid tadi. Jadi masih pada fase kayak masih lemas gitu. Nah, ketika ada rangsangan tadi nih, si penisnya itu mulai terangsang. Nah, terjadilah fase tumesen tadi, tumesen. Jadi swollen tumesen ini gitu di sini nih. Ya, jadi penisnya itu mulai agak meregang gitu. Jadi awalnya dari lemas, yang soft tadi, flaccid, terus jadi tumesen. Nah, ketika udah mulai terangsang gitu ya, jadi penis itu mulai tegang maksimal, jadi mulai tegak gitu. Nah, itu tadi karena adanya venanya itu mulai terjepit, nah terjadilah proses ejakulasi. Nah, proses ejakulasi ini nanti bakal dibantu oleh yang namanya serabut serabut simpatis gitu. Ingat aja simpatis tuh kayak dia itu mendukung mendukung untuk terjadinya pengeluaran sperma gitu. Makanya dia sperma itu bisa dikeluarkan oleh serabut simpatis gitu. Nah, setelah terjadinya penegangan dan yang namanya ereksi tadi, nah nanti bakal masuk ke fase penetrasi ketika ada hubungan suami istri gitu ya, yang udah sah tentunya. Itu cowok ketemu cewek, nanti akan ada di fase penetrasi. Nah, ketika udah penetrasi, udah mulai apa pokoknya udah fase-fase eh apa namanya fase ketemu lah cowok sama cewek berhubungan tadi, nanti bakal ke fase puncak klimaks yang benar-benar udah ya puncaknya gitu, ketemunya itu. Terus nantilah terjadilah di puncak klimaks itu akan terjadi proses yang namanya ejakulasi, proses pengeluaran sperma. Kalau misalnya ya ketemu sperma sama ovum itu nanti bakal terjadi proses fertilisasi di ampela tubuh uterin. Nah, ketika udah selesai tuh proses berhubungan suami istri, nanti bakal ada di fase post ejaculatory, dia itu mesan. Jadi si penisnya itu ketika udah selesai tuh masa masa ejakulasi atau pas berhubungan suami istri udah selesai, nanti penisnya itu dari masa tadi yang ereksi terus ejakulasi kan penisnya jadi tegang terus nanti pas pas di sini di tumesan itu penisnya itu jadi mulai flaccid lagi, lemes lagi gitu. Nah, nanti akan masuk ke resolution. Nanti fasenya itu akan berulang terus-menerus ketika si si penisnya dari si cowok itu mulai terangsang gitu. Pokoknya itu akan terulang-ulang gitu. Nah, mekanismenya lebih jelasnya gitu. Nanti itu tuh ada di fase di mana eh, reseptor tadi kan di apa ditangkap oleh reseptor kulit. Maksudnya kayak udah mulai terangsang gitu ya, adanya kayak ada rangsangan gitu, mulai ditangkap tuh sama si otak gitu kan, sama itulah. Terus nanti akan ditangkap juga oleh reseptor afferent oleh saraf pudendus centrum. Nah, dari Pak saraf pudendus centrum nanti akan menuju ke NIL-CLMS lagi. Tapi dia itu sifatnya simpatis oleh lumbal 1 sampai lumbal 3. Nah, ketika udah di apa ditangkap oleh NIL-CLMS simpatis tadi, dia akan berkontraksi gitu. Akan masuk ke fase emisi. Yang kontraksi itu apa aja? Ada ductus deferens, ada sphincter vesica urinaria, terus kelenjar vesikalis dan kelenjar bulbo uretalis. Mereka-mereka itulah yang akan kontraksi dan akan bisa membantu pengeluaran cairan semen, sperma gitu-gitu menuju ke uretra. Sehingga ketika udah mulai terangsang tuh nanti bakalan keluar. Nah, itu namanya nanti bakal ke fase ejakulasi. Nanti di mana di fase ejakulasinya itu akan ada akan ada eh, kontraksi oleh arteri helicinae, musculus ischiof cavernosum sama musculus bulbospomiosum gitu. Itu untuk nomor satunya. Nah, nomor dua yaitu jelaskan kelenjar-kelenjar yang bekerja pada saat proses ereksi dan ejakulasi beserta fungsinya. Nah, di sini tuh ada 3 kelenjar yang mana ada apa aja gitu.
Jadi sebelumnya aku bakal jelasin apa aja yang ada di cowok. Pokoknya ada organ-organ di cowok yang buat kayak gitu. Aku maksudnya kayak ya gitu ada apa aja? Ada testis, epididymis, terus ada glandula-glandulanya itu, terus ya terus terakhir akan ke uretra. Nah, untuk testis sendiri itu, kalau testis itu adalah organ yang mana dia itu untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Di mana sih testis itu di sini? Nah, di testis ini nanti ada tubulus seminiferus yang membantu membantu eh membantu proses penghasilan si sperma di di testis ini. Jadi di testis itu ada tubulus seminiferus gitu. Nah, setelah itu testis itu apa sperma yang ada di testis itu akan menuju ke epididymis. Nah, di epididymis ini nanti si spermanya itu disimpan di sini. Nanti si spermanya itu akan dimatangkan di epididymis ini sehingga si sperma itu bisa mature, bisa matang, bisa motil juga sehingga dia itu bisa kuat ketika nanti ada proses ereksi, proses ejakulasi, entah itu proses-proses itu, nanti biar bisa tuh si sperma itu bisa bergerak dengan motil, dengan cepat, gercep gitu. Nah, dibantu oleh si epididymis ini, di epididymis ini gitu. Nah, dia akan menuju ke sini, gitu, menuju ke vesikula seminalis. Nah, nanti ke vas deferens dulu ya. Di vas deferens, nanti FYI juga kalau misal eh, apa ada case yang mana fase tubektomi, fase tubektomi itu biasanya terjadi di akan akan apa akan dipotong lah di sini. Penalian sama pemotongan fase tubektomi itu di fase deferens ini. Tapi di sini nggak ditanyain gitu. Tapi tempatnya fase tempatnya tubektomi gitu fase atau vasektomi itu di vas deferens. Nah, nanti spermanya itu dari testis terus nanti ke epididymis menuju ke vesicula seminalis. Nah, di vesicula seminalis ini nanti dia itu sebelum itu tadi kan di vas deferens itu kan tadi terjadilah proses kalau misalnya ada case yang mana harus ada apa namanya vasektomi atau tubektomi kan di vas deferens. Nah, dia itu sebenarnya itu buat apa sih vas deferens itu? Vas deferens itu merupakan saluran yang membawa sperma itu dari epididymis tadi menuju ke vesicula seminalis. Nah, setelah spermanya itu dari saluran vas deferens nanti bakal ke vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis itu nanti dia itu sebagai tempat produksi dari cairan semen yang mana cairan semennya itu mengandung nutrisi bagi si spermanya itu biar nanti apa spermanya itu lebih ternutrisi gitu-gitu tuh di vas deferens ini gitu. Di vesicula seminalis maksudnya. Nah, untuk struktur nah, di sini aku bakal jelasin ke apa vesicula seminalis itu di sini di mana vesicula seminalis itu dia itu terdiri dari dua organ berlobus. Nah, di dua organ berlobus, satu dua gitu kan. Nah, dia letaknya itu pada permukaan posterior dari vesicula seminalis. Di sini, ini vesicula seminalis. Nah, dia itu letaknya di posterior dari vesicula seminalis. Di sini, ini lobus-lobusnya. Gitu. Nah, terus untuk ductus deferensnya ini, ductus deferensnya ini di sisi medialnya si vesicula seminalis gitu, ductus deferensnya. Jadi kalau lateral di sini, kalau medial di sini, nah di ductus deferensnya itu berada pada posisinya medialnya dari vesicula seminalis ini di sini gitu. Nah, fungsinya si vesicula seminalis itu apa sih gitu kan? Fungsinya itu untuk yang pertama itu yang paling pasti biar gampang itu biasanya buat menghasilkan sekret untuk nutrisi tadi juga.
Nah, sekretnya itu tadi mengandung fruktosa untuk nutrisi sperma, ya, fruktosa untuk sebagai nutrisi sperma, dan di vesicula seminalis itu juga mengandung prostaglandin, yang mana prostaglandin itu untuk motilitas dari si sperma, gitu. Jadi setelah tadi juga dimotilkan di epididymis, nanti akan menuju vestibular, terus menuju ke vesicula seminalis, akan dimotilkan juga di vesicula seminalis oleh prostaglandin. Nah, dinding dari vesicula seminalis ini dapat berkontraksi selama ejakulasi. Ketika pada fase-fase ejakulasi, si dinding epididymis ini akan berkontraksi. Ya, dia akan berkontraksi dan sehingga dia itu akan mendorong isinya itu bakal menuju ke ductus ejaculatorius sehingga spermanya itu bisa keluar ke uretra gitu. Jadi uh, saat ejakulasi nanti kan ada kontraksi tuh kan. Terus nanti dinding dari vesikula seminalis itu akan mendorong. Pokoknya di dinding vesikula seminalis itu akan terjadi kontraksi sehingga kontraksi itu bikin spermanya itu keluar gitu. Mendorong isinya itu ke ductus ejaculatorius sehingga bikin kontraksi terus nanti bikin cepat keluar gitu. Gitu. Sehingga dia itu akan mengkoagulasi semen setelah ejakulasi gitu. Oke. Nah, tadi kan di vesicula seminalis tuh di sini kan dia di bagian posteriornya dari VU, VU. Nah, terus bakal ke kelenjar prostat. Nah, di sini kelenjar prostat. Nah, ini. Nah, kelenjar prostat itu untuk menghasilkan cairan prostatik yang mana dia itu akan membantu dalam pembentukan semen gitu. Jadi semen nanti dibentuk di sini gitu. Gitu. Terus nanti akan terus kelenjar prostat itu dia itu letaknya itu antara kolom vesicae dan diafragma orogenitale. Kemudian, bentar ya teman-teman. Nah, ini glandula prostat itu nanti dia itu tempatnya itu di antara kolom vesicae, nah, dan diafragma orogenital. Nah, dia itu akan difiksasi oleh ligamen pubo prostatikum. Kemudian nanti si prostat itu akan bermuara pada uretra pars prostatica. Di sini akan bermuara di sini melalui ductus prostaticus. Melalui ductus prostaticus nanti si spermanya itu cairannya itu akan bermuara di sini di uretra pars prostatica melalui ductus ductus prostaticus. Jadi dia bermuara pada uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Nanti dia itu di kelenjar prostat ini ada 5 lobus. Ada bagiannya anterior di sini, terus ada medius, kemudian ada posterior gitu. Terus nanti ada bagian lateral dextra dan sinestra. Kemudian ada 4 zona juga. Jadi dari zona transisional, terus periferal di sini, terus dia di zona sentral di sini, kemudian dia ke zona periferal. Jadi periferal ada di sini, terus sama di peri, periuretral di sini. Nah, fungsi dari kelenjar prostat itu yang mana dia itu tuh untuk menghasilkan cairan tipis seperti susu yang cairannya itu mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang akan nanti ditambahkan pada saat ejakulasi gitu. Nah, sekret prostatnya itu bersifat alkali sehingga
yaitu untuk menetralkan suasana asam di dalam vagina. Nah, jadi kenapa eh, bisa menetralkan? Karena si vagina itu sifatnya asam. Nah, ini nanti si semen itu apa? Cairan sperma itu sifatnya tuh basa. Jadi ketika fase ada penetrasi atau eh, berhubungan suami istri gitu, nanti kan bertemu tuh asam dan basa. Nanti sekret prostatikanya itu akan membantu menetralkan si sperma itu ke kan eh, pokoknya untuk menetralkan gitu, untuk membantu menetralkan. Kalau nggak netral nanti si spermanya itu bisa mati, bisa kalah, pokoknya kayak bisa mati gitu. Nah, lanjut ya, lanjut. Nah, untuk glandula bulboeretralis, di mana dia itu dari struktur ciri-cirinya itu tuh dia tuh terletak di dalam diafragma urogenital. Ya, benar. Nah, dia itu letaknya itu di bawah musculus sphincter uretra externum. Terus untuk salurannya itu nih, musculus sphincter uretra externum. Jadi bulbo uretra kelenjar bulbo uretralis itu ada di sini. Terus dia itu letaknya itu di bawahnya dari musculus sphincter uretra gitu. Kemudian dia itu bulbo uretralisnya ini homolog sama glandula vestibularis mayor pada wanita. Nah, fungsi dari glandula bulbo-uretralis ini itu apa? Untuk menghasilkan sekret pada fase ereksi, yang mana pada fase ereksi itu cairan mukus untuk pelumas sebelum berhubungan seksual. Gitu. Gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Yang nomor 2 itu soalnya adalah Nyonya Puff baru saja menikah dengan Tuan Crab. Ini sejarah nggak sih? Nah, mereka itu menginginkan seorang anak dari hasil pernikahannya mereka. Nah, mereka itu sedang mengusahakannya, gitu. Nah, di sini kita disuruh untuk menjelaskan mekanisme fertilisasi hingga implantasi embrio pada proses pembuahan, gitu. Eh, tapi tadi sebelumnya mohon maaf, tadi aku belum menjelaskan yang ini ya. Jadi tadi kan di pupuk uretra di sini nanti bakal kalau udah ke fase ini sini nanti kan udah keluar tuh. Terus udah ada fase ejakulasi nanti bakal keluar oleh saraf simpatis, bakal dikeluarin itu. Set, terus nanti bakal keluar tuh si cairan-cairan itu gitu ke melalui saluran uretra sehingga tuh bisa keluar gitu ketika ada kontraksi gitulah tadi sehingga cairannya tuh bisa keluar gitu gitu ya. Oke oke kita lanjut ke nomor 2 aja. Jadi sudah ya pokoknya si Nyonya Puff sama Tuan Crab tuh nikah gitu. Nah dia tuh setelah nikah tuh pengen punya anak gitu. Nah gimana sih mekanismenya dari fertilisasi hingga implantasi embrio pada proses pembuahannya? Oke, jadi di sini nanti nanti bakal dijelasin terkait fertilisasi. Bentar, nanti bakal dijelasin terkait fertilisasi. Terus nanti bakal ada fase pembelahan juga. Terus nanti bakal sampai ke fase implantasi. Jadi itu merupakan tahapan dari perkembangan embrio yang terjadi sebelum implantasi. Itu nanti ada fertilisasi, pembelahan, implantasi. Itu. Oke, jadi sebelumnya fertilisasi kan, yang pertama itu kan fertilisasi, di mana fertilisasi itu proses bertemunya sperma dan ovum itu dari ovum dari ovarium dan sperma ketika itu nanti tadi ada berhubungan suami istri nanti ketemu di ampula tuba uterin gitu. Nah, nanti fertilisasi itu nanti
di proses fertilisasi itu nanti di sini, nah tadi kan si sperma itu kan jadi bertemu sama si ovum tuh, di sini ovum banyak banget kan sperma-spermanya yang rebutan. Nah, nanti bakalan satu aja nih yang bakal ke detect yang bakal menang karena kita termasuk pemenang gitu di antara teman-teman sperma kita yang dulu gitu. Nah, sebentar. Jadi apa namanya? Di sperma ini ekor sperma gitu. Nanti di kepala spermanya itu ada akrosom yang mengandung akrosom nanti bakal dia itu menembus terus akan bertemu kan si ovum akan bertemu tuh si sperma tuh akan bertemu kan sama si ovum. Nah, dia itu akan menembus zona pellucida yang ada di pinggir ini, terus dia ke extracellular space. Nah, dia ini akan masuk, dia ini kalau udah nembus, dia akan bertemu sama enzim-enzim, tapi dia itu akan masuk ke kortikal sitoplasma gitu. Terus nanti dia akan plasma dari spermanya itu nanti akan memfusi dengan plasma dari si oositnya ini nanti tadi. Terus akan rilis tuh dari si enzim gitu. Nah, itu bakal terjadilah proses fertilisasi. Pokoknya itu ketemu gitu. Terus nanti eh nanti kalau udah ketemu ya udah nanti cuma satu aja yang bisa kedetek gitu. Nah, terus setelah proses fase fertilisasi di mana pematangan spermatozoanya itu di epididymis. Kemudian tadi setelah berhubungan dengan saat berhubungan dengan traktus genitalis wanita, terjadilah proses pengaktifan dari spermatozoa. Nah, untuk apa? Untuk proses fertilisasi. Setelah 5 sampai 10 menit setelah ejakulasi spermanya itu akan bergerak menuju ampula tuba, nanti akan dibantu oleh kontraksi uterus. Nah, tubalnya itu akan dirangsang oleh si prostaglandin. Nah, di sini nanti tubalnya itu akan dirangsang oleh prostaglandin dan oksitosin. Nah, ada namanya enzim hyaluronidase dan enzim proteolitik yang mana dia itu tuh kedua enzim ini terdapat dalam akrosom sperma. Di mana enzim kedua ini penting untuk mencerna protein dalam elemen dasar jaringan yang terdapat pada ovum. Jadi dia itu untuk membantu mencerna protein dalam elemen dasar jaringan yang terdapat pada ovum dari wanita itu. Kemudian terjadilah transfer zigot oleh gerak epitel bersilia ke arah eh, uterus yang diaktifkan oleh hormon estrogen. Nah, nanti terjadilah saat udah ketemu tuh si sperma sama si ovumnya ini nanti akan terbentuklah zigot. Nah, nanti bakal dibawa dengan gerakan peristaltik dari tuba uterin dan menuju ke uterus serta nanti bakal berkembang menjadi embrio di uterus. Nah, kemudian ada fase pembelahan. Fase pembelahan ini yaitu embrionya itu membelah secara bertahap menjadi beberapa sel. Ini nih, aku kasih tunjuk. Nah, di sini nanti itu tuh meskipun di setiap pembelahannya itu menghasilkan banyak sel, namun
nggak untuk meningkatkan total volume konseptusnya. Nanti setiap sel itu akan menghasilkan pembelahan yang disebut dengan blastomer. Nah, kalau udah 3 hari setelah pembuahan, nanti konseptus 16 selnya itu akan mencapai uterus. Terus sel-sel yang sebelumnya itu berkelompok, yang sel-sel sebelumnya itu berkelompok, nanti akan longgar. Terus jadi padat dan lebih terlihat sebagai massa padat. Nah, strukturnya nanti bakal disebut dengan morula. Nanti dia dari yang berkelompok-kelompok gini nanti akan longgar tuh, akan longgar menjadi padat gitu kan, akan melonggarkan dirinya sendiri, terus akan memadatkan dirinya sendiri juga, terus jadi lebih terlihat sebagai massa yang lebih padat gitu. Nah, disebutlah fase morula. Nah, jadi di awalnya dari 2 sel, terus nanti bakal mecah lagi, nanti bakal jadi 4, terus berkelompok, berkelompok, berkelompok terus, nanti dia bakal ngelonggar, jadi lebih padat, 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 nanti bakal dia itu lebih padat, itu sehingga itu namanya dinamakan dengan morula. Nah, saat fase blastulasi, di mana dia itu akan sampai ke dalam uterus. Nah, konseptusnya ini mengapung dengan bebas selama beberapa hari. Dia tuh akan mengapung beberapa hari gitu, terus akan terjadilah proses pembelahan terus-menerus dengan membentuk bola yang berisi 100 sel gitu. Jadi dia akan membentuk bola 100 sel gitu. Dan memakan sekresi endometrium yang disebut dengan susu rahim bersamaan dengan yang namanya lapisan uterus yang akan terus menebal. Nah, bola sel yang sekarang terikat erat itu akan mulai mengeluarkan cairan dari lapisan sel luar yang disebut trofoblast ini. Dia jadi belah bola sel-selnya tadi kan terikat tuh. Terus dia itu akan mengeluarkan cairan dan cairannya itu bakal membentuk rongga yang berisi cairan yang bukan, yang disebut dengan blastosel. Maaf, maaf, maaf. Nah, dia bakal apa namanya, akan membentuk rongga cairan tuh. Cairannya itu nanti bakal ada di rongga ini. Rongganya itu akan berisi cairan. Nah, namanya itu disebut dengan blastosel. Nah, pada saat tahap blastosel ini, nanti ada tahap yang namanya tahap konseptus atau biasa disebut dengan blastokista. Konseptus. Terus kemudian blastokistanya itu terdiri dari lapisan sel luar yang disebut dengan trofoblast, lapisan luar. Jadi dari blastokistanya itu, dia itu terdiri dari lapisan sel luar yang disebut dengan trofoblast. Trofoblastnya ini akan berkembang menjadi kantung korionik dan pars fetalis placenta dan massa sel bagian dalam atau yang namanya dengan inner cell mass yang bersifat totipotent. Kemudian saat fase implantasi, ya, kalau udah membelah-membelah, nanti bakal terjadilah fase implantasi. Yang mana fase implantasi itu pada akhir minggu pertama, dia itu ada blastokistanya itu akan bersentuhan dengan dinding uterus dan akan uh, blastokistanya itu akan menempel di lapisan rahim melalui sel trofoblast tadi yang ada di luar tadi. Terus dia itu akan mulailah proses yang namanya proses implantasi tadi yang menandai akhir dari tahap perkembangan praembrio. Nah, implantasi ini juga bisa disertai dengan pendarahan ringan. Terus, implantasi dari blastokistanya ini umumnya itu biasanya itu terjadi di fundus rahim dari seorang ibu atau biasanya di dinding posterior. Namun, kalau udah embrionya itu belum berkembang gitu kan, dan belum siap, pokoknya embrionya itu belum berkembang, endometriumnya itu belum berkembang dan belum siap untuk dibuahi, nanti blastokistanya itu akan terlepas dan menempel pada tempat yang lebih baik. Kurang lebih kayak sekitar 50-70% gitu. Eh, terus
Dia itu kalau misalnya blastokistanya gagal, nanti akan ditanamkan dan apabila hal ini terjadi maka si blastokistanya itu akan terlepas dari endometrium selama menstruasi gitu. Jadi kalau nggak dibuahi, ini bakal meluruh gitu si ovumnya. Gitu. Oke. Soal yang maaf ya teman-teman. Jadi soal yang selanjutnya itu adalah SpongeBob berobat ke dokter karena mengalami masalah saat buang air kecil atau singkatnya itu BAK. Nah, dia itu mengeluh pipisnya itu keluar sangat sedikit sejak 5 hari yang lalu. Mesti akan rasain sakit ya. Nah, di sini kita diminta untuk menjelaskan alur perjalanan urin pada traktus traktus urinarius. Itu. Jadi, pembelahan urin itu sebelum urin itu tuh dibentuk di ada fase pembentukan urin. Apa aja sih fasenya itu sebelumnya? Fase pembentukan urin itu proses-prosesnya itu ada vira. Biasa kita singkat tuh dengan vira, filtrasi, reabsorpsi sama augmentasi. Nah, yang pertama aku akan membantu menjelaskan filtrasi dulu. Filtrasi itu terjadi di sini, di glomerulusnya ini. Untuk apa? Filtrate berarti dia itu untuk menyaring, menyaring darah. Tuh, letaknya itu di corpusculum malpighi. Jadi di corpusculum malpighi nanti itu ada glomerulus dan capsule Bowman gitu. Nih kapsula Bowman ini, nah di dalamnya itu ada si glomerulus. Nanti terjadilah proses filtrasi gitu. Proses filtrasi itu ada nanti akan ada di corpusculum malpighi ini. Nah, hasilnya dari proses filtrasi ini akan menghasilkan urin primer, yang mana urin primernya itu ada apa aja? Ayo, ada air, ada glukosa, asam amino, ada ion anorganik kayak garam, sama urea. Dan itu nanti bakal difiltrate, nanti menghasilkan urin primernya itu urin primer itu, gitu. Nah, di filtrasi ini, darah tadi kan disaring tuh di glomerulus. Nanti darahnya itu dari arterial afferent itu akan masuk ke glomerulus. Terus nanti darah itu akan disaring melalui membran filtrasi dan menyaring apa aja tadi, menyaring urin primer, kayak air, garam, sama amino, glukosa, urea. Nah terus eritrosit dan protein itu nggak akan tersaring, yang mana dia itu akan kembali ke pembuluh darah melalui arteri efferent. Gitu. Jadi di sini. Terus setelah ada proses filtrasi penyaringan darah tadi, yang mana dia itu akan menghasilkan atau menyaring organ primer, ada urea, garam dan lain-lain tadi. Nanti kan yang kayak misalnya eh, protein sama eritrosit tadi kan nggak tersaring, nanti dia akan kembali ke pembuluh darah melalui arteri efferent. Nah, terus dia itu akan setelah filtrasi udah gitu kan, nanti akan menuju ke proses reabsorpsi. Nah, reabsorpsi itu apa? Reabsorpsi itu penyerapan kembali zat dengan ambang substansi yang lebih tinggi. Jadi itu terjadilah proses reabsorpsi. Di mana reabsorpsi itu akan terjadi di tubulus contractus proximal atau biasa disebut dengan TKP. Nah, hasil dari proses reabsorpsi ini tadi adalah urin sekunder, yang mana urin sekundernya ini akan berupa sisa metabolisme nitrogen sama urea gitu. Nanti di reabsorpsi ini zat dengan ambang substansi yang tinggi tadi akan direabsorpsi kayak misalnya kayak glukosa, ion anorganik, asam amino. Nah, gitu di dinding tubulus. Nah, di dinding tubulusnya di sini dan akan masuk ke pembuluh darah. Gitu. Nah, terus nanti di reabsorpsi di sini akan menuju ke lengkung Henle. Gitu di sini. Di lengkung Henle ini ada
lengkung Henle yang descendant sama lengkung Henle yang ascendant, yang mana ketika dia itu di lengkung Henle descendant, dia itu terjadi proses osmosis pada air sehingga volume urinnya itu akan berkurang dan urinnya itu akan lebih pekat gitu. Nah, kalau dia itu udah ke fase descendant, ascendant akan turun ya. Na-nya itu, Na plusnya itu dipompa keluar tubulus sehingga urin itu lebih pekat gitu. Terus setelah proses reabsorpsi, dia akan masuk ke fase augmentasi. FIRA, augmentasi. Nah, dia di VIRA itu di augmentasi ini terjadi di tubulus contortus distal di sini. Dari lengkung Henle turun terus dia akan naik terus menuju ke tubulus contortus distal yang mana nanti akan terjadi proses pengendapan. Proses pengendapan ini nanti apa namanya? Nanti akan menghasilkan urin sesungguhnya kayak urea, asam amino, sisa metabolisme, kayak protein, terus zat yang berlebih dalam darah itu kayak misalnya kayak vitamin B, C gitu. Terus juga ada proses pengendapan obat-obat, hormon dan mineral-mineral itu nanti akan diendapin di tubulus contortus distal gitu. Gitu. Nanti setelah itu, nah setelah itu nanti akan menghasilkan zat-zat sisa kayak misalnya ion hidrogen, kalium, NH3, kreatinin gitu. Nah, nanti di augmentasi itu akan terjadilah proses urinnya itu akan menjadi lebih pekat gitu. Jadi keluarin gitu nggih. Tapi bukan di sini. Gimana sih ini? Maaf ya ini PPT-nya salah. Jadi kayak yang penting tabelnya ini gitu ya. Ini belum diganti fascicula seminalis tadi. Maaf sekali. Gitu. Jadi mungkin cukup sekian untuk presentasi laprak malam hari ini. Nanti, nah, oke, aku akan lanjutin apa lebih lagi sebenarnya. Kan tadi kan proses berkemih. Kalau di proses berkemih itu nanti dia bakal eh bentar. Nanti di proses berkemih itu nanti ada pengaturan refleks sama pengaturan volunteer. Nah, kalau di pengaturan refleks itu ketika kandung kemihnya itu kemih itu terisi, nanti akan reseptornya itu akan regang gitu. Nanti bisa memberikan apa eh, memberikan rangsangan kepada reseptor akan ditangkap oleh reseptor regang sehingga dia akan memberikan efek ke parasimpatis terus akan terjadilah kontraksi pada kandung kemih gitu. Terus nanti terjadilah proses dari sphincternya uretranya itu dari interna, sphincter uretra interna itu akan secara mekanik terbuka bila kandung kemihnya itu berkontraksi. Nah, terjadilah proses berkemih. Nah, kalau dari pengaturan volunteer di mana dia itu ada korteks cerebri yang mana dia itu akan mengaktifkan motor neuron menuju sphincter uretra eksterna. Nanti dia itu akan berlanjut sehingga si sphincter uretra eksternanya itu tetap tertutup kalau motor neuronnya itu dirangsang. Sehingga kalau tertutup nanti tertutup di sphincter uretra eksterna nanti bikin si kandung kemihnya itu bikin nggak pipis atau nggak berkemih gitu. Kalau tertutup gitu gitu.
Mungkin cukup sekian dari Fauzia Rahma Areng Saputri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata, mohon maaf sekali. Kalau ada yang ingin dikoreksi, silahkan untuk bilang kepada saya, Fauzia Rahma Areng Saputri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, gimana nih?